kita sekarang ada di Madani Fest 2025 dan kali ini di tahun ke-8 Madani Fest ada perubahan atau ada modifikasi lebih lanjut lah, bahwa yang tadinya semata festival film, walaupun ada banyak kegiatan di luar film yang dianggap sebagai bagian dari sebagai festival isu ya. Jadi memang festival film ini ada kategori, ada festival market, ada festival kompetisi, dan ini seperti misalnya festival film HAM atau isu-isu tertentu. Madani memang festival isu sebetulnya, jadi film-filmnya tidak terutama untuk kompetisi, tapi ada juga kompetisinya yang tahun ini submit ke Madani ada 1.711-an ya film, kalau nggak salah 1.700-an film dari berbagai negara. Lalu sekarang sudah dinilai 15 besarnya film-film pendek, tapi di luar itu ada yang diputar, dipilih untuk non-competition, tapi juga ada film-film yang retrospeksi, khusus untuk mengangkat fokus, kali ini mengangkat fokus Sahel dengan tema dekolonisasi tentu saja. Lalu Garin Nugroho, 44 tahun berkarya, kami akan putar film pertamanya yang masih ada, yang masih disimpan, film pendek Tugas Akhir di IKJ, Gerbong 1-2 dalam kompilasi film-film pendek Garin, dan juga ada film yang terbaru dari 2025, Nyanyi Sunyi yang diputar di Rotterdam. Di luar itu sekarang dipertebal, diperbesar, diperluas acara-acara yang terkait dengan kolaborasi komunitas. Misalnya ada komunitas Balai Warga bekerja sama dengan Kolase Kota Seni, itu melibatkan banyak ibu-ibu PKK, dan itu nanti sore kalau nggak salah acaranya. Jadi dimulai dari Hadroh di Promenade, nanti bawa ke sini ada performance lecture dari ibu-ibu PKK dan muda-mudi Karang Taruna plus bocil-bocil di Kalipasir untuk menautkan apa yang sekian lama terdinding antara pengalaman kolektif tentang seni bagi warga Kalipasir dengan yang ada di dalam lingkaran Taman Ismail Marzuki ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang kita cobakan di tahun ini. Lalu ada forum ini, ada 3 sesi sekaligus. Ini sebetulnya Madani Talk diinisiasi oleh Madani, tapi kemudian kerjasama dengan Jalin Indonesia, dan memang kepentingan sama karena ada woro-woro dan cukup wacana yang cukup berulang dari pemerintah untuk menjadikan salah satunya Jakarta sebagai kota sinema, Jakarta Kota Sinema. Ada banyak basis untuk klaim tersebut, tetapi seringkali dalam prosesnya yang sigap menyergap program dari Jakarta tentang Jakarta Kota Sinema ini adalah dari pihak industri. Padahal dalam sebuah model ekosistem yang sering dipakai di dalam bahkan pemerintahan pun sejak zamannya Mas Hilmar ini juga waktu itu sudah sangat optimal dipakai. Model ekosistem itu tidak hanya industri, tidak hanya pelaku di dalam industri besarnya gitu, tetapi bahkan industri pun banyak lapisnya. Begitu juga yang sangat penting tapi juga sering dilupakan adalah posisi penonton. Dalam konteks itu Madani menyodorkan sebuah ground untuk nanti jadi policy brief yang disusun bersama Jalin nanti untuk Jakarta Kota Sinema dari perspektif penonton, tapi lebih jelas lagi payungnya adalah basisnya sebagai kebudayaan. Jadi ada arahan salah satunya misalnya dari Kepala Bapeda waktu itu. Ingat ya, Jakarta Kota Sinema itu ada kata kota di depan sebelum sinema. Jadi sebelum dia sebuah kebijakan sektoral, dia adalah kebijakan kota. Dan di dalam konteks kota Jakarta, ternyata indeks kota global yang berhubungan dengan cultural experience itu paling bertahan dan paling tinggi, trennya naik kalau untuk Jakarta. Dalam konteks itu akan sangat rumpang ya, cacat ya, kalau misalnya kebijakan Jakarta Kota Sinema hanya untuk kepentingan industrinya saja, tidak membangun kulturnya, baik kultur sinema dalam hal aspek kreatifnya maupun kultur penontonnya itu sendiri gitu. Jadi penonton film tidak selayaknya hanya dikerangkeng sebagai
konsumen, tetapi dia juga co-kreator. Nah, aspek-aspek seperti ini yang mungkin dalam Jakarta Kota Cinema sesi talk ini dibagi 3, yang hari ini adalah aspek budayanya itu. Besok ada lanjutan perbincangan tentang Jakarta Kota Cinema, aspek ekosistemnya, menghadirkan EB ya dari kawan-kawan media yang kiprahnya banyak di sirkulasi global. Lalu ada siapa ya besok ya? Lupa saya. Lalu ada Anggi Francisca yang di hari ketiga soal industrinya sebagai kasus gitu, bagaimana bahkan industri pun harus berbasis penonton yang kuat gitu, ininya ya, basisnya bersama Sugar Nadia juga dari Ketua Komite Film DKJ yang banyak berkiprah di berbagai programming film sebagai personal dari Kino Forum sampai daerah-daerah sampai FFI gitu. Tapi juga sekarang di FFI banyak berurusan dengan para pelaku industrinya. Jadi saya kira itu akan jadi perbincangan yang substansial ya apabila kita nanti bisa menyimpulkannya. Saya kok kebiasaan bawel ya. Jadi saya panggil aja langsung deh. Yogi, Mas Putut, Mas Hilmar ya. Yogi ini dari Festival Film Santri, jadi nanti kita berharap dapat bagi cerita bagaimana pengalaman di Jawa Timur ya. Ini baru diinisiasi, tapi saya kira menarik sekali gagasannya. Silakan Yogi ke depan. Lalu Mas Putut ini Mizan Production dan Mas Hilmar, silakan ke depan. Nanti kita kenalan ya, di situ. Saya di sini aja ya. Di situ silakan. Ya. Oh, kursinya kelebihan. Oh iya, lupa saya. Harusnya ada satu lagi. Pak Miftah harusnya ya. Mohon maaf karena dari kemarin masih ada apakah dia bisa datang atau tidak gitu, karena Pemprov lagi sibuk sekarang, lagi berbagai penyesuaian gitu ya. Jadi saya kira ya udah nanti biarkan aja nanti di situ. Terima kasih teman-teman. Mbak Sadia salah satu board dari Madani. Ada nih Pak Imam Muhtarom ini sesepuh ya udah sesepuh deh. Saya sengaja menuakan dia biar saya ini ke bawah dikit. Jadi terima kasih teman-teman juga yang di depan. Kita langsung mungkin mulai aja ya, mungkin tanpa perkenalan terlalu jauh, nanti bisa Mas Hilmar, Mas Putut, Yogi bisa cerita sedikit ngapain aja. Banyak yang sebetulnya ya udah ini ya, udah kebanyakan ya terekspos ya kayak Mas Hilmar nih. Kalau Mas Putut sebenarnya secara khusus nanti pengen dengar ceritanya di Mizan Production yang waktu itu ada Islam Cinta ya, bagaimana ada semacam ideas untuk produksi film-filmnya gitu ya. Nah, yang mewakili penonton saat ini adalah tentu saja Yogi, dalam artian beliau ini sedang bikin festival film santri. Jadi monggo dibagikan cerita menginisiasi. Kayaknya unik banget soalnya di Jawa Timur kok bisa, dan kerjasamanya itu dengan pesantren itu seru juga gitu. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman dari Festival Madani International Film Festival. Kalau ditanyakan soal kultur menonton, mungkin kalau Festival Film Santri itu baru tahun pertama ini memang. Baru pertama ini diinisiasi, baru tahun pertama ini digelar bertepatan dengan Hari Santri sampai tanggal 25 Oktober di Pos Blok di Surabaya. Cuma kalau semisal inisiasinya itu sudah dari 2 tahun sebelumnya. Jadi sebelum kami bikin Festival Film Santri, itu kami bikin Road to Festival Film Santri dan Pra-Festival Film Santri. Jadi kita ke pesantren-pesantren dulu, tentu saja basis pertama adalah basis pertemanan, di mana kami, beberapa teman di Festival Film Santri itu punya kedekatan secara personal dan kedekatan secara kultural, karena beberapa juga santri dari pesantren, termasuk kuratornya juga salah satunya adalah dari pesantren, kurator filmnya. Itu kita ngobrol bersama-sama bahwa sebetulnya ada jarak yang cukup lebar antara film, baik itu ekosistemnya ya, maupun industrinya, dengan teman-teman santri atau teman-teman di pesantren. Di mana teman-teman pesantren itu melihat film itu ya udah begitu aja. Sementara di ekosistem film itu kadang-kadang melihat santri itu ya udah begitu aja. Jadi dua-duanya itu sama, ya udah begitu aja. Tidak ada pembahasan yang lebih
lebih mendalam misalkan, atau bahkan di dalam ruang-ruang tertentu tidak pernah dipertemukan bahkan, atau mungkin sebetulnya secara ekosistem industri film itu cukup sering melihat santri dan pesantren itu tapi hanya sebatas objek, ataupun kalau tidak sebatas objek, penuh dengan syakwa syangka bahwa santri itu begini, bahwa pesantren itu begini, bahwa ada beberapa hal itu yang mungkin dianggap ganjil di pesantren itu begini dan lain sebagainya. Tanpa teman-teman dari santri dan pesantren itu memiliki kesempatan untuk menjawabnya bahwa sebetulnya ya, santri dan pesantren tidak seperti yang dibayangkan di dalam industri film pada umumnya seperti itu. Jadi waktu kami ngobrol seperti itu, lalu gimana ya? Ya udah deh kita bikin coba pemutaran tapi di pondok-pondok pesantren. Jadi memang niatnya adalah awalnya dengan memberikan tawaran tontonan film-film yang mungkin belum bisa didapatkan oleh teman-teman santri. Karena mungkin info saja bahwa di pesantren, betul-betul pesantren, itu teman-teman santri itu biasanya hanya punya libur itu di hari Jumat. Yang itu juga tidak memungkinkan santri untuk keluar untuk nonton bioskop atau mungkin sekedar ngapain kayak dan lain sebagainya. Sehingga kami ke pesantren-pesantren memutarkan film-film yang mungkin film-film tersebut itu tidak ditonton atau belum mendapatkan kesempatan ditonton oleh teman-teman santri. Nonton filmnya lalu kemudian tanda kutip seolah-olah kami memulai praktik kuratorial nih, programming nih. Gimana setelah menonton film beberapa 1, 2, 3 dilihat garis besarnya apa, lalu temanya sesuai dengan misalkan ada tema tertentu yang mungkin santri expertnya di situ tuh ngomongin fikih kah atau ngomongin apakah dan lain sebagainya, untuk kemudian setelah ditonton mereka bikin semacam tanda kutip ya, catatan programming atau catatan kuratorial dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu berjalan, ternyata ini juga informasi bahwa nyaris 80% pondok pesantren di Jawa Timur itu sudah memiliki tim multimedia yang mereka itu memang sudah akrab dengan kamera, lalu kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan pondok pesantren di kanal-kanal YouTube mereka atau di laman media sosial mereka dan lain sebagainya. Cuma pemahaman mereka terkait dengan film, tanda kutip, itu juga kebanyakan hanya sebatas dokumentasi. Sehingga setelah programming film atau screening film di pondok-pondok pesantren yang melibatkan santri, kami juga akhirnya ketika road to Festival Film Santri tahun lalu, itu kami memberikan workshop produksi film dan pengarsipan. Karena di pesantren kan kalau kita ngomong arsip ya luar biasa banyak sekali sebetulnya. Jadi dan ketika kami memberikan workshop produksi film dan juga pengarsipan, itu juga keterlibatan santri itu sangat luar biasa sekali, sampai akhirnya kami menghasilkan beberapa film dari hasil workshop. Total ada 10 film yang diproduksi saat workshop dan ada 3 film yang diproduksi setelah workshop, yang kemudian kami mencoba untuk membantu mendistribusikannya kepada ruang-ruang putar baik itu program screening yang dilakukan oleh Festival Film Santri dalam bentuk misbar santri atau santri keliling. Kita keliling-keliling baik yang non pondok maupun pondok untuk mengenalkan bahwa santri bikin film dan filmnya seperti ini. Lalu ada beberapa film yang juga kami kirimkan ke jejaring festival. Seperti itu, sampai akhirnya setelah road to Festival Film Santri dan juga pra Festival Film Santri kita sudah lakukan, di tahun ini baru kami istilahnya memberanikan diri untuk ya udah kita bikin Festival Film Santri ini edisi pertama. Minimal dari tahun-tahun belakangan itu secara jejaring kita sudah dapat, komunikasi kita juga sudah dapat antara Festival Film Santri atau teman-teman yang terlibat di dalamnya dengan jejaring pondok pesantren dan santri, yang juga melibatkan teman-teman dari ekosistem film. Lalu kemudian gimana kalau akhirnya dipertemukan dalam ruang yang akhirnya namanya adalah Festival Film Santri yang dihelat tahun ini sih. Seperti itu kalau pengalamannya. Oke, tapi menarik tadi ada mengenalkan ya kegiatan kuratorial itu terhadap santri ya. Lalu misbarnya berarti kan layar tancap tapi menampilkan karya-karya mereka sendiri ya. Jadi apakah ada semacam kesadaran untuk membangun budaya layar tertentu atau bagaimana? Karena kan kemudian dikenalkan juga dengan kanal festival gitu. Apakah memang orientasinya ini di satu sisi dengan membawa layar kan artinya mempertontonkan, ada penonton di situ, membuat platform buat juga penontonnya juga. Tapi di sisi lain ada kreasi juga. Lalu apakah dalam
festival santri yang dibangun sekarang nih, dilahirkan sekarang Oktober ini ya, akhir Oktober ya. Itu ada semacam kesadaran untuk dua hal itu yang mau dirangkul atau gimana itu? Iya. Kebetulan ini informasi juga, nanti kami pertukaran pelajar bahwa nanti Mas Hikmat yang jadi juri di Festival Film Santri. Saya di sini gantian. Titian Muhibah ya. Iya, sebetulnya kalau merangkul iya. Cuma yang menarik adalah bahwa bahkan kami sendiri itu juga banyak mendapatkan istilahnya apa ya, semacam hal-hal yang mungkin tidak kami ketahui atau tidak kami dapatkan di beberapa, bahkan di festival film. Contohnya semisal di tahun yang lalu itu kan akhirnya ada Misbar Santri, tapi kita lakukan dengan mengajak teman-teman dari kampus tuh. Jadi kampus itu biasanya kan juga punya jejaring festival sendiri tuh, karena kampus biasanya kan punya festival-festival yang base-nya adalah kampus ya. Jadi kami ke sana gandeng dengan teman-teman dari Universitas Airlangga dan juga AC Fest itu Airlangga Film Festival. Kita tonton di ruang putar Alexa namanya, yang kapasitasnya 50 penonton, sebetulnya kecil sebetulnya. Cuma ketika datang dan ketika santri itu datang bercampur dengan mahasiswa dan juga publik umum ya, sesama santri nih yang bikin film dan juga santri yang juga tidak bikin film tapi filmnya diputar di lain hari tapi dia datang untuk support dan ingin melihat ini ya. Mereka tuh debatnya itu seperti mini Batsul Masail sebetulnya. Jadi perdebatannya sudah di luar film, perdebatannya sudah di ini seharusnya hukumnya enggak. Jadi yang menonton yang lain dari ada kampus pekihnya juga ya, ada pekihnya juga ya. Dan mereka itu merasa bahwa bisa ya sebuah film diputar, perdebatannya itu tidak hanya melulu soal teknis atau mungkin soal bahkan tema, tapi sudah melampaui itu semuanya. Karena memang yang diputar adalah film santri, jadi perdebatannya itu betul-betul teks banget yang kami merasa bahwa ini mini Batsul Masail sebetulnya. Ini namanya kalau ahlul kitab suruh nonton film ya. Iya. Jadi kekitaban gitu ya. Betul. Ada satu tema kuratorial di tahun ini yang menarik karena kuratornya adalah dari santri, namanya Lukman Hamid. Dia dari An-Nur 2, Malang, yang temanya adalah mentahkik akar wacana keislaman di dalam sinema kita. Jadi saya jadi gentar nih. Jadi mungkin warnanya akhirnya saya adalah ngustad dulu loh nanti. Warnanya mungkin akan sedikit berbeda mungkin dibandingkan festival film yang lain, tapi harapannya adalah teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang lain juga ketika datang ke Festival Film Santri, karena bertemu dengan santri, menonton film-film yang juga diproduksi oleh santri dan pesantren, yang kuratornya juga santri, dan ini juga bagaimana menjadi jembatan santri dan pesantren atau film-film yang diproduksi santri dan pesantren bertemu dengan publiknya, yang lebih umum maksudnya, sehingga responnya juga bagaimana nanti harapan kami bisa lebih ini sih, bisa Apa kelihatan. tadi temanya? Mentahkik akar wacana Islam di dalam sinema kita. Waduh, gawat. Kemarin nonton Tauhid nggak? Nanti bisa diupayakan deh. Bisa. Mungkin bisa kolaborasi sama Les Bumi ya. Karena itu juga salah satu perdebatan khusus dan mengenai wacana film Islam di Indonesia. Kalau di Antero ini Madan ini teman-teman menemukan ada kutipan merah gitu kayak kerang gitu. Lalu ada QR code gede gitu. Itu sebenarnya kutipan dari pidato Gus Dur dan diskusi Gus Dur di Taman Ismail Marzuki puluhan tahun yang lalu, tahun 80-an tentang film Islam. Di mana yang hadir waktu itu ada Sumanjaya, ada Usmar Ismail udah meninggal ya waktu itu ya. Ada Asrul Sani ya. Dan salah satu yang dibahas itu Tauhid dengan kritik yang keras dari seorang Gus Dur. Nah, kalau di-scan QR code-nya langsung masuk ke arsip suaranya. Arsip suara Gus Dur. Jadi nanti tahun depan insya Allah kita olah lagi arsipnya, tapi untuk sementara silakan menyimak Gus Dur, Rosihan Anwar, Sumanjaya berdebat tentang film Islam. Tentang film Islam. Jadi mungkin itu juga nanti kita share ya itunya, arsipnya. Satu lagi. Kayaknya kerjasama dengan pesantrennya menarik deh. Saya dengar profil pesantrennya itu juga adalah bukan sekadar progresif dari wacana, tetapi juga berhasil secara entrepreneurship ya. Sehingga dia punya kemampuan untuk misalnya berkolaborasi dengan festival ini. Ya, memang salah satu yang mendorong kami itu adalah salah satu pesantren tertua di Jawa Timur ya, namanya Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Yang mana Sidogiri itu komponennya mungkin adalah salah satu yang terbesar di Indonesia yang memproduksi air minum santri
dan juga punya toko basmalah tuh retail yang kayak Oh. toko-toko lain itu. Jadi Ada minyak-minyak ya, wangi itu ya? ya dan lain sebagainya. Dan Tapi sebagainya. sebetulnya yang mendorong kami, yang membantu kami ada 5 pondok pesantren awal. Pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, salah satu yang paling tua juga. Ah, Lalu kemudian ada Salafi Safiyah Sukorejo dari Situbondo, ada Anur 2 Malang dan ini apa namanya Lirboyo Kediri. Lirboyo. Tapi yang ya. mensupport penuh dari awal itu adalah teman-teman dari Pondok Pesantren Sidogiri. Dan memang mereka sudah mandiri secara ekonomi sudah sangat mandiri sekali. Sudah Pak. ngembang ya bahkan ya. Jadi itu alternatif menarik ya untuk kolaborasi sebuah festival ya. Iya, Sangat mengakar gitu, organik gitu ya ya. organik. Ada hal yang menarik adalah ketika tahun lalu kami udah produksi film, workshop produksi film berhasil, lalu kami memutarkan. Salah satu memutar pertama karena memang yang support kami adalah Pondok Sidogiri, kami putar di sana itu yang nonton 17.000 orang. Wah. Jadi kayak konser jadi ya. Jadi kami Wah, juga ini gimana nih kita boyong loh mas ke Jakarta loh, biar rame loh tim 17.000 17.000. dari berbagai pesantren. enggak itu dari pesantren Pondok Giri saja. Dari pesantren itu Iya. saja. Jadi kami itu harapannya ya nonton ya kami sebar biasa gitu kan. Iya. Kami sudah menunjuk tim program pemutaran, lalu kemudian tim program pemutaran koordinasi dengan teman-teman Sidogiri. Yang kami kaget itu ternyata dia bikin venue yang kayak panggung gitu, ada levelingnya gitu kan. Terus kemudian kami datang di sebuah tanah kosong milik pondok itu sendiri. Jadi waktu datang, mungkin nanti kami bisa tunjukkan dokumentasinya ke teman-teman Madani. Itu santri datang, kami pikir acara kami itu include dengan acara sesuatu yang lain gitu kan. Haul kah atau kayak istighosah kah atau apa gitu. Enggak ternyata. Memang mau nonton. Kayak gitu. Jadi kami, banyak banget nih. Yang nonton banyak banget. Dan di Sidogiri itu juga menarik karena waktu workshop produksi film, itu selalu akan saya ceritakan ini kisah ini. Ada satu santri namanya Muhammad Firdaus Soleh. Dia santri kawa, istilahnya santri kawa itu santri yang udah tua banget. Karena dia mulai dari kelas 6 SD di situ, SMP di situ, SMA di situ, S1 di situ, sampai S2 juga di situ, dan dia ngajar di situ akhirnya. Julukannya santri senior, santri kawa lah begitu kan. Lalu kemudian waktu kami workshop produksi film, Firdaus ini salah satu yang punya ide. Dan sebelum produksi film, tentu saja kami akan membahas soal bagaimana mulai dari breakdown temanya, mau akan bikin apa dan lain sebagainya. Saat breakdown dan diskusi dan perdebatan itu, lagi-lagi seperti Batsul Masail, tapi saya ingat ada hal yang menurut saya itu mungkin belum pernah kami jumpai. Jadi dia tuh selalu menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya adalah metaforik gitu kan. Jadi waktu debat dengan tim produksinya sendiri maksudnya. Tim produksinya tuh pengen membuat sebuah film itu yang bisa membicarakan banyak hal. Tapi dia duduk tenang gitu kan. Dia ngomong akhirnya ke tim produksinya. Waktu itu ada kami juga selaku mentor di sana. Jadi ada kalimat pertama yang selalu saya ingat tuh. Firdaus ngomong gini, ada 3 ayam. Dia dibuka begitu, ada 3 ayam. Tapi diem lama. Teman-temannya ketawa akhirnya, karena nggak dilanjutkan, temannya ketawa, terus kemudian bentar, ada 3 ayam. Saya pengen nangkap 3-3-nya, karena ayam itu tidak di kandang. Saya pengen nangkap 3-3-nya, tapi saya nggak dapat 3-3-nya, cuma dapat bulunya. Mending saya mendapatkan 1 ayam, saya fokus ke 1 ayam, tapi juga dapat bulunya, dapat dagingnya, dapat jenggernya, dapat cekernya, lengkap, utuh ayam. Lah, dia ngomong, bikin film sama, menurut saya, kalau saya pengen banyak hal saya masukkan, saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat bulunya. Mendingan saya fokus ke 1, nanti dari 1 saya bisa membicarakan banyak hal di film ini. Kami yang mentor kayak, mendingan dia mentornya dari kami deh. Gitu. Dan Jadi dia menggunakan metafor dengan benar, yaitu menjelaskan, bukan mengaburkan. Ya. betul. Jadi langsung pencerahan kan langsung. Jadi kami kayak, oke, yaudah saat itu yaudah biar mereka sendiri berdiskusi, berdebat sendiri, dan kami hanya ini aja memantau saja akhirnya. Karena menurut kami ya udah mereka udah. Jadi bisa. kalau teman-teman ini latarnya kebudayaan sastra Indonesia, sastra modern gitu. Betul. Ya. Jadi ketika ke sana jadi belajar malah Belajar banyak, sangat belajar banyak. Akhirnya. Nyantri malah ya. Nyantri akhirnya. Kami yang nyantri sebetulnya. Festival Film Santri itu adalah bagaimana kami akhirnya tim yang ada di Festival Film Santri itu akhirnya nyantri malahan. Bukan teman-teman pondok pesantren yang kami berikan banyak materi, tapi sebetulnya kami yang ketika ke teman-teman pondok pesantren mendapatkan
banyak hal dan kami akhirnya menjadi santri di sana. Santri kalong ya, tapi dari satu pondok ke pondok yang lain. Iya, dan iya. sebagainya, gitu. Nomaden, santri nomaden. Nomaden. Oke, benar. Saya tepuk tangan buat Yogi ya. Eh, ini menarik tuh pengalamannya dan nanti mungkin bisa dikomentari. Sebelumnya saya baru sadar, ini kok tiba-tiba saya sadar bahwa kita all male panel, mohon maaf ya. Mohon maaf tidak sengaja. Ada sedikit miskom harusnya Mbak Sadiah ya. Tapi besok itu sebetulnya ada Mbak Wiwit juga dari LSM di samping EB. Jadi kalau Mbak Sadiah yang besok berarti all female panel. Tinggal nambah satu lagi pembicara ya. Jadi apa namanya, moga-moga ini tidak mengganggu ya kalau jadi mohon maaf lebih dahulu. Nah, kebetulan aja apa namanya di sini bisa berbagi cerita dengan satu apa core, yaitu tentang budaya, membangun budaya sinema, apakah etikanya dan lain-lainnya. Mas Putut dulu kali ya, karena kan juga ini sifatnya dari lapangan ya. Mizan Production waktu itu pernah punya proyek Islam Cinta. Waktu itu ingin menangkal apa namanya, kekerasan mengatasnamakan agama, tapi dengan pendekatan kultural, melanjutkan gagasan mungkin salah satunya dari Kunto Wijoyo ya, atau dan Gus Dur ya, pendekatan kultural untuk apa, syiar Islam, untuk dakwah Islam, atau untuk apa, membangun apa, sistem etik yang lebih baik tapi lewat medium budaya populer gitu ya, film. Nah, ada 5 film waktu itu ya sempat terproduksi. Tapi setelah itu juga dan itu setelah Laskar Pelangi ya. Setelah Laskar Pelangi lalu ada proyek Islam Cinta, Mizan Production. Lalu sekarang pun tahun ini masih keluar ya film dari Mizan Production. Dari lapangan gimana sih, kan kayaknya distinct ya yang dibayangkan sebagai penonton film-film Mizan, walaupun pengen bicara kepada semua tapi ada semacam kekhususan kayaknya. Ya, terima kasih. Pertama, senang sekali saya dengar ceritanya. Kenal Daniel Rifki ya? Iya, iya. Ya, dia ya, dia apa namanya, menikah ketika mendapatkan istrinya ketika menulis atau memproduksi film, menulis film 99 Cinta atas nama cintanya Mas Garin ceritanya. Oh, nah, iya. dia melakukan riset termasuk ke Surabaya, dan kemudian salah satu yang dia wawancari adalah yang kemudian menjadi istrinya, yang puntri dari Kiai di Lirboyo. Jadi dia Gus Tiban. Wah, Tiba-tiba jadi Gus. tiba-tiba Gus nih Daniel Rifki ya. Ya, menikah dengan Ning soalnya. Lumayan perjalanan haji Ya. backpacker jadi Ya, ini ya, jadi ya, Gus. salah satunya. Gus backpacker dong. Ya. Nah, kembali ke Gerakan Islam Cinta. Jadi sebenarnya ini bagian dari saya terlibat, cukup terlibat, tetapi itu bagian dari mungkin kalau yang dalam konteks kita subkultur tadi ya, yang kemudian kita mau sebarkan begitu. Prinsipnya sama seperti yang selalu kita sampaikan di Mizan, ya Islam inklusif, Islam kultural apapun namanya, tetapi Islam yang tidak didaktik, tidak preachy. Makanya kita juga bikin Madani karena itu juga. Nah, karena kita di industri ya, karena itu kemudian salah satu yang kita coba tentu saja melalui industri yang jalur industri gitu. Nah, Gerakan Islam Cinta itu pada dasarnya kalau dengan mengatakan istilah itu ingin menunjukkan bahwa quote unquote kesalahan ataupun namanya dalam keberagaman kita terlalu banyak bicara mengenai hukum, terlalu banyak mengenai ya tentu saja seperti agama Yahudi, Islam adalah agama hukum ya, sangat menekan pada hal-hal dan seterusnya. Lupa aspek cinta gitu, atau kasih kalau dalam istilah kekristenan kan kasih gitu. Nah, Gerakan Islam Cinta ingin menekankan itu tanpa mengurangi tentu saja masalah hukum dalam tradisi Islam. Nah, didirikanlah sebuah gerakan oleh Pak Haidar, bos kami juga, dan kemudian ya tentu saja melibatkan banyak teman-teman Mizan sebagai salah satu alternatif dakwah lah katakan begitu, yang Mizan begini, yang ini agak lain sedikit supaya frontnya banyak lah begitu. Nah, salah satu yang paling penting tentu saja selain ada beberapa buku, ada beberapa macam-macam, tapi juga film. Nah, kemudian koordinasi dengan beberapa teman ngobrol, ada Salman Aristo, kemudian ada
Hanung gitu ya. Kemudian kita, Ismail Basbet ya. ya itu pertama di ini ya di level produser dulu, kemudian kita kerjasama dengan beberapa yang lain. Nah termasuk kemudian sudah menghasilkan 4 skenario yang kemudian 2 baru diproduksi. Yaitu Mencari Hilal dan Ayat Tata Dinda. Yang 2 lagi tadi malam kita masih ngobrol-ngobrol kemungkinan untuk di produksi berikutnya. Nah, tentu saja karena ini memakai logika industri, ya, jadi kemudian kita waktu itu yang terbit rilis pertama adalah Mencari Hilal, dan kita bisa push untuk rilis di Lebaran gitu ya, karena pas banget kan Mencari Hilal gitu ya, dan itu menurut saya paling tidak karena saya produser, jadi film yang terbaik lah mengenai dinamika antara Islam radikal dan sebagainya gitu ya, salah satu yang harus ditonton oleh semua orang. Amin. Nah, saya kasih bintang 4 loh. Alhamdulillah gitu ya. Sebagai penonton. Nah, pada saat itu untuk pertama kali kalau saya tidak salah ingat di 21 atau di Gedung Bioskop Indonesia, saya lupa tahun berapa itu, untuk pertama kalinya kan Lebaran biasa dianggap sebagai tempat ketika semua film mendapatkan penontonnya dan paling peak lah gitu ya, peak season. Kalau di Hollywood kan waktu itu summer kan, sekarang setiap saat peak season gitu ya. Tapi pada waktu itu di Indonesia kalau nggak Lebaran, liburan anak-anak dan juga akhir tahun gitu. Nah, alhamdulillah dapat gitu ya. Tetapi ini kalau kita bicara mengenai, kemudian kita berpikir apa memang kita harus pakai jalan itu ya, karena kalau tidak mendapatkan penontonnya berarti kan dakwanya gagal juga nih gitu ya. Nah, dari 5 film untuk pertama kali dalam mungkin saya ingat 5 atau 4 begitu ya, sebelumnya 3 atau 4 gitu, tapi ini makin banyak. Nah, tentu saja saya ingat ada beberapa film horor gitu ya, 1, 2 gitu, kemudian ada film romcom dan seterusnya ya. Genre kita agak berbeda ya, ada art sedikit gitu. Nah, kita rasuki film itu tidak mendapatkan penontonnya lah gitu ya, turun sangat cepat di layar gitu. Nah, tahun berapa tuh? Tahun 2016 atau 17 saya lupa ya. Lupa ya, sekitar udah agak lama sebenarnya. Nah, setelah itu ya Ayat Tata Dinda juga tidak terlalu banyak mendapatkan karena film anak-anak, film keluarga, tetapi tidak mendapatkan sehingga saya pada jam tayang di masa liburan gitu ya. Nah, jadi kita sangat tergantung pada masalah-masalah semacam itu kalau kita masuk industri, apalagi sekarang tambah susah lagi atau tambah kompetitif lagi untuk masuk. Nah, pelajaran kita tarik adalah bahwa begini, kalau ketika saya ngobrol dengan Mas Haidar yang masih juga melakukan gerakan ini meskipun dia punya beberapa kegiatan yang lain, adalah pertama masih ingin mencoba, satu, karena tadi malam saya dengar kita masih ngobrol mengenai kemungkinan memproduksi skenario yang ketiga yang ditulis oleh Ivan Ismail, Mencari Hilal ditulis oleh Bagus Oh iya. Bagus ya. Penulis yang sangat bagus benar. Bagus Bramantio yeah. Betul ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau Mencari Hilal kan sudah mendapatkan pasarnya dengan ya selain di bioskop ya sudah sering diputar di festival di beberapa tempat gitu. Yang saya kira kalau nanti kita di pesantren dong, di festival pesantren ya. Nobar ya di nobar bisa gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks itu begitu hikmat ya, aktivasi itu memang ada yang berhasil dan tidak berhasil lah katakan gitu. Ya, tapi kalau di Mizan sendiri secara keseluruhan, karena kita menganggap kan kita sudah ada semacam tulisan juga mengenai film Madani. Semakin sedikit preaching, semakin bagus sebenarnya. Dalam konteks kita mau berdakwah gitu. Nah, jadi dengan ada beberapa film katakan kita Laskar Pelangi, kemudian mungkin Garuda Daraku dan Ingani Haji dan sebagainya itu pesan-pesan Islam yang kita sampaikan in total sebenarnya ya berhasil juga sih, meskipun ada beberapa yang katanya dalam konteks gerakan Islam cinta dan sebagainya mungkin beberapa filmnya tidak terlalu mendapatkan penontonnya. Kalau itu pertanyaan hikmat ya mengenai aktivasi subkultur. Jadi dalam range itu sebenarnya kan Laskar Pelangi juga
terhitung menyampaikan nilai. Oh iya, ya. Jadi dan itu yang kemudian kita melihatnya laris sekali kan gitu ya. Tapi memang yang lain tidak menemui pasar yang cukup ya. Nah, sekarang kalau kalau lesson learn-nya membangun nilai, membangun upaya untuk katakanlah berdakwah dengan kultural gitu ya. Tapi masuk ke logika industri kan masih tetap mau bikin. Oh, iya. Tetapi apa aja sih yang menyebabkan itu tidak sampai ke penontonnya? Ya, Apakah jadi memang nggak ada penontonnya atau apa? Enggak, jadi sekarang kita juga mulai berpikir bahwa mungkin juga karena kita sudah teknis pada masalah mungkin marketing dan seterusnya. Karena kalau dalam berbicara internal kita mungkin kayak film-film seperti katakan Dua Garis Biru. Katakan gitu ya. Itu juga kita juga bisa produksi dalam arti tema semacam itu nggak ada masalah gitu. Iya. Jadi artinya tema-tema yang tadinya yang kita anggap bahwa itu kita bisa sampaikan, ternyata bisa sampaikan orang lain juga kok sebenarnya gitu. Artinya sebenarnya itu kemudian menjadi teknis di internal kita atau masalah mungkin pengemasan ya, kemudian ya macam-macam lah, storytelling juga barangkali dan seterusnya. Jadi lebih pada sudah menjadi masalah teknis dalam produksi dan tentu saja gagasan ya, kan milih yang mana dan seterusnya itu. Jadi ya sudah logika industri aja bahwa karena toh tema-tema yang kurang lebih sama bisa disampaikan dengan baik oleh sebagian teman-teman yang lain gitu. Iya. Ya, termasuk misalkan filmnya Mas Hanung yang yang Sanas kayak gitu itulah ya, itu sebenarnya topik-topik yang tidak jauh dari yang kita bayangkan gitu. Hanung cukup banyak juga ya mengangkat itu ya. Betul. Persoalan. Tapi menarik sih tadi ada semacam benang merah dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Gus Dur tahun 80-an itu kan, bahwa film Islam atau film yang bicara tentang agama di kita tuh masih terlalu banyak formalistik gitu, tidak. Nah, mungkin termasuk tauhid, iya. Kalau dia mungkin kayak tradisinya malah barat ya, karena eksistensialisme kan, semua hal diwacanakan, artinya dibicarakan. Dialog yang sangat cerdas gitu itu menjadi tumpuan utama dari gagasannya. Sementara mencari hilal ada unsur verbalnya untuk berkomunikasi, tapi banyak unsur puitiknya ya, puisi gambar gitu. Dan di retrospeksi Garin nih yang kita angkat sekarang, soalnya kan ada aspek dia bicara kebangsaan, ada aspek bicara ketubuhan, tapi juga surprisingly dia beberapa kali aspek juga Islam ya sebagai bagian dari kultur kita, dan dia meretas menjadi bahasa ucap visual yang baru gitu, setidaknya untuk di Indonesia pada saat itu. Jadi kayak sebetulnya pilihannya banyak ya. Ngomong-ngomong soal tidak formalistik, mungkin memang harus disantriin dulu Mas filmmakernya ya. Tadi tuh belajar metafor gitu kan. Bagaimana metafor digunakan dengan benar gitu ya. Jadi itu barangkali perlu ada kolaborasi lah gitu dengan justru dengan penonton ya, justru dengan penonton khusus yang dituju. Nah, oke. Hilmar Farid tentu banyak berkiprah sekian tahun, 10 tahunan ya di sebagai Dirjen Kebudayaan. Bukan hanya seluruh masalah kebudayaan yang menjadi mandat, jadi harus komprehensif kan, tapi juga urusan-urusan teknokratik dan birokratiknya ini ngerti betul. Tapi sekarang kembali dalam konteks sebagai warga gitu ya, ada pemikiran yang dilontarkan kemarin di ulang tahun Jalin juga sempat dipaparkan dengan lebih terstruktur ya, tentang ekonomi kebudayaan. Mungkin kan ini bisa jadi alat analisa terhadap fenomena tadi, upaya membangun subkultur di dunia Islam yang diupayakan lewat platform festival maupun production house gitu, memproduksi film masuk ke industri. Tapi apakah sebetulnya kerangka ekonomi kebudayaan ini juga bisa menjadi sebuah payung untuk munculnya sebuah kultur sinema dan audience building atau penonton ya, budaya menonton yang kuat di Indonesia atau khususnya di Jakarta ini gitu. Ya, pertama terima kasih ya Hikmat undangannya untuk bicara di
Sini saya sama nih, tadi tertarik betul dengar festival santri ini luar biasa ya. Em, dan sebetulnya kalau pertanyaannya soal ekonomi budaya, kaitannya dengan kultur sinema, masalah yang terbesar adalah ekonominya sekarang menjauh dari kebudayaan sinema itu, gitu ya. Mengapa gitu ya? Karena ya salah satunya perubahan teknologi itu jelas ya. Juga secara sosial. Kalau dulu kan nonton film di bioskop itu satu peristiwa kultural. Dan bioskopnya sendiri juga jadi satu institusi kultural yang cukup lengkap sebetulnya. Karena kalau kita ingat ya dulu kan nggak banyak pilihan ya. Jadi memang adanya bioskop. Jadi orang yang berkepentingan untuk menyampaikan sesuatu melalui media audiovisual pilihnya bioskop. Mau itu kepala daerah, mau itu pemerintah dengan segala macam informasi dan seterusnya gitu ya. Itu adanya di gedung bioskop itu dan buat orang yang memang nggak punya pilihan ya TV juga jumlahnya kan terbatas sekali dulu ya ya itu satu peristiwa tersendiri dan kultur sinema itu lahir dari sana ya orang pergi ke bioskop membicarakan filmnya makan apapun yang dijual di sana berinteraksi secara sosial jadi boleh dibilang satu sore dan malam itu dihabiskan di sana gitu ya dan itu kebudayaan sinema tumbuh. Kalau mau lihat bentuk romantisnya itu ada film bagus Cinema Paradiso Tornatore ya, yang menggambarkan itu dengan sangat romantik lah gitu ya bagaimana kecintaan terhadap sinema tumbuh sejak masih kecil dengan bioskop yang penuh asap dan seterusnya gitu. Ini semua hilang saat ini ya. Kita nggak dapat sensasi yang sama kalau pergi ke 21. Nggak ada itu, nggak ada yang rokok lagi ya. Nggak ada yang rokok, nggak ada ya, dan ininya betul-betul kayak jamnya itu benar-benar kayak orang kerja gitu ya. Jadi kita masuk ke sana tuh kan di studio kesekian dari menit ke sini begitu bubar kadang-kadang yang jaga itu nggak nunggu sampai kredit title-nya habis gitu ya. Langsung pokoknya kita disuruh rombongan berikut masuk kayak gitu ya. Jadi hilanglah dimensi seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara sekarang bagaimana ekonomi budaya bisa tumbuh atau menumbuhkan atau berkaitan dengan budaya sinema, saya kira PR-nya cukup banyak tuh. Kita perlu lagi rumah-rumah putar sinema independen sebetulnya ya sebagai tempat tumbuhnya kultur seperti itu ya yang nggak nunggu urusannya bukan kejar setoran gitu ya tapi memang betul-betul memberi ruang ya bagi ekspresi audiovisual ini bisa berkembang gitu dan saya kira tadi ya dengan festival santri justru nyambungnya di situ tuh gitu ya bahwa ini kan sebetulnya kalangan yang juga nggak ngejar bukan nggak ada ekonominya ada potensinya gede gitu cuma beda dengan jalur yang sekarang ini dominan dan ya kita nih agak miris ya karena jumlah layar terbatas di Indonesia dan dari sekian banyak produksi semuanya berebut masuk channel yang sama. Sementara kalau kita lihat angka-angkanya secara global, film yang diputar atau dari seluruh tayangan yang ada ya, itu hanya 10% yang di bioskop. 54 sekian itu OTT. Sisanya di TV berbayar, pay TV dan segala macam gitu. Nah itu juga pergeseran kan lanskap ya. Jadi kalau sekarang orang mau menikmati film, besar kemungkinannya mereka melakukannya di dalam ruang yang sangat privat. Sendiri nonton, dah gitu ya. Punya pendapat mungkin juga nggak diumumkan kepada orang lain gitu. Sementara kalau kita nonton kadang-kadang berempat, berlima gitu ya ke bioskop, keluar dari sana diskusi entah apalah pokoknya mengomentari si film ini dan dari situlah ide-ide cemerlang tadi yang diomongin teman-teman kan bisa lahir gitu ya. Jadi ini yang kalau misalnya tadi bicara tentang menumbuhkan satu subkultur sinema, ya banyak pekerjaan dan salah satu yang tantangan terbesarnya infrastruktur. Ya, bagaimana mengembalikan ya ruang-ruang gitu ya. Saya maksudnya nggak bilang harus bikin bioskop bagus gede, enggak gitu. Sesederhana ruangan ini ya misalnya tim kalau nggak salah sekarang punya 2 studio gitu ya tambah deh jadi 4 jadi 5 gitu ya serahkan 1 buat teman-teman santri agar bisa lebih continue dan segala macam atau teman-teman yang sekolah film dan jadi ini yang saya kira
bisa menjawab ya, dan tentu pada awalnya nggak mungkin langsung diharapkan menghasilkan ya. Jadi jangan pakai logiknya apa kalau Startup ya. Sumanjaya dulu bilang jangan pakai logikanya pedagang kelontong, nggak bisa gitu ya. Jadi jangan hari ini tanam besok dapat duit gitu ya. Jadi ini investment yang harus dilakukan ya, justru untuk menumbuhkan. Kalau arahnya kota sinema, mestinya Jakarta berani melakukan investasi sosial itu gitu ya. Jadi gedung apa studio untuk pertunjukannya ditambah ya, terus juga memberi ruang pada teman-teman agar terjadi yang namanya audience development gitu ya. Jadi si audiensnya yang betul-betul dibacu tanpa harus misalnya dikasih apalah analisis sinematik apa segala macam, enggak ke sana arahnya gitu ya, tapi lebih ke apapun ya respons ya yang didapat dari mereka gitu. Kan pernah ada eksperimen di Teluk Gong ya. Kita Madani kesekian itu pernah sempat memanfaatkan puter film dari Beirut. Itu eksperimen dari Marcella ya, bikin bioskop murah di pasar di bawah Rp35.000. Kami kerjasama waktu itu Madani. Lalu yang kesana tuh Krisnadi tuh cerita lucu profil penontonnya tuh. Kalau penonton seniornya duluan datang, ntar permisi gitu, penonton belakangan cium tangan gitu kan. Jadi ada relasi yang lebih dari sekedar duduk di kursi yang ditentukan kan, bukan hanya nomor kursi gitu. Jadi itu yang memang juga sebenarnya bisa dicoba bahkan dalam bentuk seperti infrastruktur bioskop juga, tapi bisa lebih sederhana ya, dan di tempat-tempat itu. Kayaknya Jakarta punya modal ya untuk, maksudnya bukan hanya modal uang ya, tapi aset gitu ya untuk membangun tempat-tempat alternatif gitu kan yang bisa terprogram gitu. Sangat mungkin tadi ya Marcella proyeknya bikin bioskop di pasar. Jakarta punya 135 pasar PD Pasar Jaya ya. Itu punya, Pasar Jaya aja ya, tuh. PD Pasar Jaya 135 aset ya. Ada yang ya bervariasi besar kecilnya gitu. Dan benar yang tadi dibilang gitu ya, ketika kita lihat praktek pemutaran di tempat kayak begitu, langsung kelihatan kan dia sebetulnya institusi sosial. Ya, jadi bukan cuma kayak pure market seperti yang ada sekarang gitu ya. Tapi orang datang nonton, ya saya kira sama ya. Kalau kita mau nonton teater juga kadang-kadang siapa yang datang gitu ya. Iya, benar. Tanya bukan siapa yang main, siapa yang nonton gitu ya. Karena kita bisa mengharapkan wah bakal ada percakapan seru setelah itu dan seterusnya. Tapi aset ya, misalnya kalau lihat angka ya, Jakarta ini angkanya tuh 30% dari ruang yang ada di Jakarta ini kosong. 30%? Ya kayak gedung kayak begini nih, misalnya kita kumpulkan seluruh Jakarta itu 30%-nya kosong. Jadi saya dari dulu bilang waktu masih di kementerian gitu ya, kita nggak perlu lebih banyak gedung. Ya, kita perlu lebih banyak program. Program ya kan? Kita perlu lebih banyak festival kayak Madani ini yang diinisiasi oleh teman-teman gitu ya, memanfaatkan atau mengisi kosongan ruang-ruang itu. Dan sekarang saya kira ya dengan berkembangnya teknologi, ya saya nggak bilang murah gitu ya, tetapi itu jauh lebih affordable gitu ya, jauh lebih mungkin diraih dibandingkan katakanlah 10-20 tahun lalu gitu ya. Kalau dulu orang mau bikin bioskop mikirnya berlipat-lipat ya, tapi kalau sekarang dengan perkembangan teknologi alat putar itu menjadi semakin accessible lah gitu ya. Jadi saya kira kalau memang ada keinginan ya untuk investasi lebih serius ya, yang sifatnya sosial ya, jadi bukan untuk cari duit tapi untuk betul-betul menumbuhkan kembali budaya sinema, karena pada akhirnya dalam jangka panjang yang akan mengeruk keuntungan gitu katakanlah juga yang menanam gitu kan ya. Jakarta akan punya satu kota yang secara kultur, secara sinema hidup ya. Teman-teman yang senang nonton film akan dapat variasi sajian yang jauh lebih besar dan tuh sesederhana siapa sih kedutaan Uni Eropa ya yang selalu punya festival tiap tahun kan untuk film-film Uni Eropa. Europe on screen ya. Ya, habis itu tinggal bikin lagi ya G77 barangkali Asia Afrika, I don't know. BRICS gitu. ya. Atau BRICS dan seterusnya gitu ya. Banyak format yang bisa di ini ya, yang bisa dikembangkan gitu. Jadi saya kira syaratnya itu gitu. Itu akan menggerakkan pada akhirnya si ekonomi budaya. Jadi nggak sebaliknya.
Ya, jadi kalau misalnya niat awalnya tuh sudah, ayo kita bikin suatu ekonomi budaya dan segala macam, lebih gampang jual makanan, Oh, iya lebih iya. cepat duitnya, Iya gitu ya. iya. Kalau itu yang Ketimbang dibayangkan. membangun Ya, subkulturnya ya, gitu. ya. Tapi kalau mau bicara investasi sosial, bicaranya juga tentang return on investment-nya juga soal social return on investment, ayo, berarti itu yang mau dituju. Dan tadi ya, investasi ini mesti cermat ya. Jadi ini bukan soal beli alat dan bangun gedung sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi justru betul-betul cermat melihat ruang-ruang di mana institusi ini bisa tumbuh kembali gitu ya. Tadi ya, kalau misalnya sekarang ini dipasang, gak apa-apa sebenarnya layar tancap ya, asal ya tadi ya, dia masuk di dalam satu jejaring sosial yang memang hidup gitu. Jadi bukan asal tanam gitu ya. Kadang-kadang kita kan ya karena alasan romantik barangkali ya, wah seru nih bikin layar tancap ya, warganya datang ya semalam. Dan itu juga anak-anak yang kumpul lebih banyak karena aneh aja ada keramaian gitu ya. Jadi dia bukan soal ininya. Tetapi kalau misalnya kita lihat di ruang-ruang tertentu menghidupkan kembali budaya nonton bersama itu ya, dan film gitu, itu masih sangat mungkin gitu ya. Jadi betul-betul fokusnya adalah membangun kembali ya ruang putar itu sebagai institusi sosial. Itu kuncinya kalau buat saya gitu ya. Menarik banget tuh. Jadi pertama soal ruang, Jakarta punya modalitas yang kuat sekali, asetnya banyak, masih banyak yang kosong. Dan itu juga mungkin termasuk ruang tertutup dan terbuka kan. Jadi yang namanya layar tancap juga sebuah peluang untuk membangun publik ya. Tapi masalahnya jangan sekedar nonton doang, jangan sekedar hore-hore doang, tapi terus tidak ada percakapannya ya. Jadi yang sebenarnya juga menjadi investasi percakapannya ya. Tapi sebetulnya kan bagaimana membuat itu percaya, ini juga mungkin buat pelaku juga gitu ya. Kan banyak orang yang membatasi kalau urusan film hanya logika ekonomi kan, karena sudah kadung menguat begitu gitu. Artinya untuk bisa mendapatkan kepercayaan bahwa ini bisa menjadi sebuah investasi, punya nilai ekonomi kebudayaan, itu pada pihak pemerintah kah, birokrasi maupun pengusaha, itu berarti butuh bahasa apa sih untuk bisa percaya, atau butuh menawarkan apa buat mereka kalau memang ingin dibangun sebuah kerjasama ekosistemik yang lebih solid gitu mungkin. Mestinya sih produser yang bisa jawab. Tapi kalau pandangan saya, kalau udah bicara tentang apakah ini akan menjadi arus pendapatan baru dan seterusnya, itu ya terus terang kalau sekarang terlalu pagi dan terlalu kecil, insignifikan. Jadi untuk ngomong ke produser bahwa wah kita akan punya 200 layar barangkali gitu ya, daya tariknya kurang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin di tempat-tempat yang tadi ya lebih mementingkan institusi sosial, mungkin karcisnya aja iuran kali gitu ya. Jadi bukan dengan harga sekian dipatok dan segala macam, tapi untuk merawat ini agar bisa berjalan. Nah sebetulnya ini bukan satu ide yang sama sekali baru ya. Kalau misalnya kita lihat di Tanjung Pinang gitu ya, tuh di tepi laut ya, orang bikin aja gitu, bikin kafe terus dikasih film, ya bajakan, artinya mereka streaming apalah gitu ya, HBO atau apa gitu ya, terus kemudian tapi orang nonton, orang nonton dan mereka tuh layarnya berjejer-jejer. Oh gitu ya. Layarnya berjejer di satu kawasan kayak begitu, jadi kalau bosan nonton action yang suaranya juga samar-samar, tinggal matanya ngarah ke sana dapat film yang lain gitu, suaranya samar-samar juga gitu ya. Tapi maksud saya kalau misalnya kayak begini kita pikirin lebih serius, ditata agar pengalaman sinemanya dapat lah ya, jadi bukan cuma sekedar ada sesuatu di layar gitu. Itu masih mungkin didesain, dan memang arah pembicaraannya bukan ekonomi dalam pengertian sempit gitu ya untuk mendapatkan revenue, keuntungan dan segala macam gitu, tapi soal tata kelola ya, bagaimana sih pengalaman kultural ya mengakses karya-karya sinema ini bisa didapat gitu untuk keperluannya si warga gitu, sebagai bagian dari nafkah kulturalnya gitu ya. Jadi bukan dalam pengertian
wah nih akan generate uang sekian dan segala macam. Tapi jangan lupa selalu kalau udah ada keramaian pasti ada perdagangan gitu ya. Jadi apapun ya, mau jual makanan bisa gitu dan segala macam produk yang lain. Jadi ekonominya mesti dibaca begitu. Ya sebetulnya K21 kalau mau jujur juga begitu kan. Pendapatan Iya. utamanya bukan tiket. Bukan, Ya makanan. kan? Makanya jadi sebetulnya Iya. logik yang sama berlaku Makanan, gitu minuman, ya. iya. Jadi Food and kadang-kadang beverage. Ya. iya makanya kadang-kadang kalau misalnya masuk dalam diskusi tentang ekonomi kreatif itu saya suka ini ngomongnya kok nuntut terlalu banyak ya dari filmmaker, produser dan segala Iya, macam iya. padahal ya duitnya bukan di situ gitu ya. Itu Iya. membaca ekonominya memang harus secara lebih menyeluruh. Komprehensif. Ya. Dan kalau misalnya tadi ya bicara tentang ruang putar yang ya bukan 21 apa kita mungkin tidak akan dapat film terbaru yang juga tidak masalah. Iya. Ya, kita punya banyak film yang sebenarnya umurnya panjang tapi terlalu pendek hidupnya ketika dia ditayangkan 3 minggu, 4 minggu, ada yang bahkan lebih kurang dari itu. Sementara sebetulnya dari segi kualitas dan segala macam gitu ya, itu mestinya umurnya setahun, 2 tahun. Nah itu kan kalau jaringan seperti ini ada, dia akan memperpanjang umurnya dari. Nah memperpanjang itu akan melatih atau katakanlah mengembangkan si audiensnya. Itu yang akan jadi market di masa depan. Jadi sebetulnya dia harus diperlakukan begitu. Ya. Iya. Itu sebabnya dia perlu disubsidi. Ya, jadi bukan cuma karena kita pengen punya seru-seruan, pengen punya ruang-ruang alternatif dan segala macam, tapi ini in the long run gitu. Maksudnya Bukan gagah-gagahan aja bukan gitu. gitu, tapi dia punya kontribusi yang cukup clear ya di dalam jumlah penonton kita kecil loh secara demografis gitu ya dibandingkan negara-negara tetangga gitu. Ya, baik jumlah penonton, jumlah layar, sama rasio dengan jumlah penduduk. betul ya. gitu. Itu masih masih ruangnya untuk itu masih luas-luas banget gitu. Potensial market kalau pakai bahasa bisnis gitu ya. Walaupun marketnya bisa kita definisikan secara lebih luntur ya. Iya, Mas Putut mungkin bisa cerita dari sudut pengusaha juga kan. Ya. Saya kira seperti Bang Faiz sebutkan tadi memang tidak akan masuk hitungan itu dari sisi untung rugi kecuali kalau kita menganggap sebagai CSR. Nah, jadi tapi CSR kan tanggung jawab perusahaan sebenarnya bukan tanggung jawab industri secara keseluruhan. Asosiasi barangkali tidak akan ngumpulin dana CSR untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau mengharapkan dari industri agak jauh. Tapi saya melihatnya begini, mendorong lebih jauh dari apa yang disampaikan oleh Bang Fei tadi. Jadi karena sekarang saya sudah mulai pensiun dari produser, jadi sekarang lebih pada jadi dosen, jadi akademisi dikit lah gitu. Nah jadi apa yang dilakukan Mada ini betul sekali, jadi warga gitu. Nah mendorong, sebenarnya sudah disampaikan juga, mendorong lebih jauh dari ruang-ruang yang kosong yang belum dimanfaatkan, ruang-ruang terbuka penting banget nih, karena itu untuk juga tentu saja ada program ya, bukan sekali, mungkin setiap di taman ini seminggu sekali, di taman yang lain seminggu sekali, nobar yang sudah lebih terprogram gitu. Karena itu nanti bukan hanya menurunkan budaya sinema, tapi juga sebenarnya itu ada perjumpaan para warga kan. Nah menariknya adalah sekarang sebagian kota-kota atau di seluruh dunia sudah ada tadi yang culture experience menjadi matrix yang diukur untuk kota apa gitu. Artinya orang kemudian atau kota akan memaksakan diri untuk bisa, kalau ingin pemerintahan berhasil maka kemudian harus memenuhi indeks ini indeks itu. SDG itu salah satu diantaranya. Termasuk lingkungan dan sebagainya kan. Termasuk kan urusan SDG itu misalkan berapa persen yang memiliki kakus di tidak buang air besar di luar dan sebagainya itu kan masuk tuh. Sehingga kemudian pembangunan ke arah situ. Lebih pembangunan manusia. Nah, demikian juga tadi kan, oleh karena itu kenapa ada muncul kota sinema barangkali juga karena supaya ini masuk kota global dan sebagainya gitu kan, yang kemudian pada dasarnya menarik industri. Nah salah satu investasi kah atau macam-macam gitu. Nah jadi kalau kota atau pemerintah melihat itu sebagai sebuah upaya juga untuk mencapai sesuatu, maka kemudian salah satu diantaranya adalah tadi kan meningkatkan cultural experience yang sangat bagus juga kalau bisa lewat sinema gitu. Ditambah lagi dengan salah satu fakta kalau kita menyediakan ruang sinema kan masih itu peran struktur lah gitu ya. Tapi kan sekarang ini hampir semua orang bisa bikin
film Hmm. dengan apapun bentuknya, dengan apapun yang dia lihat gitu. Karena budaya kita sudah budaya ngirim live dan sebagainya gitu. Artinya sebenarnya dalam konteks itu, dalam konteks gambar hidup, Iya. ya itu sudah semua orang Menghidupkan. sudah menjadi produsen gambar hidup sebenarnya gitu. Nah, oleh karena itu saya kira penting banget untuk misalkan menjadi kayak proyek-proyek video partisipatori dan sebagainya itu kemudian tayangkan di tidak hanya di ruang terbuka tadi, tidak hanya dari film-film yang sudah ada di industri katakan gitu, tapi juga dari warga gitu. Itu yang dilakukan teman-teman di festival film di mana di Jawa Tengah ya, bukan Banyuwangi, Banjarnegara. Oh Ya, itu kan begitu. Itu luar biasa itu karena kemudian warga terlibat nonton film yang dibuat oleh tetangganya dan seterusnya. Itu kan perjumpaan yang luar biasa gitu. Jadi menurut saya itu sangat sangat penting pemerintah dengan hal ini punya strategi kebudayaan semacam itu, bukan hanya sinema tapi juga mungkin literasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah memang kemudian kalau dulu kan ini kan programnya cuman kayak nggak ada hasilnya, nggak ada pertumbuhan ekonomi, nggak ada dagang. Padahal tadi disebutkan oleh Bang Fai juga kalau misalnya ada rame-rame pasti ada orang jualan. Jadi hitungannya bukan jumlah penonton saja, tapi juga kemudian ekonomi Efeknya, bergerak dan seterusnya gitu. Nah jadi saya kira itu kalau menurut saya. Jadi selain pemanfaatan orang kosong tadi untuk festival atau apa, tapi pemanfaatan ruang terbuka itu menurut saya jadi penting banget karena bukan hanya taman sudah makin bagus, taman itu kan menjadi perjumpaan warga, itu meningkatkan ikatan-ikatan yang ikatan yang barangkali ketemu sebulan sekali nggak, ikatan lemah yang itu membuat masyarakat menjadi makin tidak terfragmentasi, menjadi semakin banyak punya ikatan-ikatan dengan entah di mana yang perjumpaan-perjumpaan dengan mungkin kampung yang lain dan seterusnya, itu membuat masyarakat tidak atau less fragmented lah basically. Itu kan membuat semua menjadi lebih reservoir yang membuat tatanan kita menjadi makin bagus sih kalau menurut saya gitu. Kalau saya ya ini sudah bukan produser lagi ngomongnya. Produser Karena pengetahuan. kita mau bikin policy brief, jadi kita ngomong gitu. Oh iya harus ada basis akademiknya ya. Tapi sekarang bahkan bukan hanya indeks cultural experience dan kalau secara nasional indeks kebudayaan yang terus disempurnakan ya. Sebenarnya ada juga indeks kebahagiaan loh sekarang. Yang secara serius dilekatkan ya, mulai dimasukkan ke dalam program pembangunan, rencana pembangunan gitu. Jadi target gitu kan. Dan itu antara lain karena kohesi sosial itu. Walaupun tentu saja selalu ada kemungkinan ada abuse ya. Begitu udah jadi peraturan, ada kepentingan kekuasaan, bisa aja itu dibelokkan menjadi kontrol kan. Kendali gitu. Tapi salah satu yang tiba-tiba saya terpikir lagi telah ngomongin tadi itu. Jadi kan memang itu kan kalau warga itu kan semacam kayak rimpang gitu kan, Sri Somati terus. Itu kan memang proses kreatif yang terus menerus ya, terduga ke arah mana dan terusnya. Dan memang kalau sudah mencapai critical mass, memang kemudian diadopsi oleh industri itu pasti tuh apapun itu kan, dangdut kah, mungkin hip hop lah sebagainya. Tapi kan kemudian rakyat atau warga menemukan jalan yang lain lagi tuh gitu. Jadi memang ya karena mungkin barangkali kalau kita selalu kalau sudah mulai agak banyak orang yang mengenai itu maka kemudian diambil. Ya itu emang proses kapitalisme selalu begitu. Tapi resistance masyarakat dari situ dari selalu membuat jalan yang dari baru, merimpang itu. Dari merimpang itu. Nah 17.000 itu ada perputaran ekonomi juga dong kalau menurut pengamatan kemarin yang pas 17.000 menonton di pesantren itu. Kalau semisal dikatakan itu ada perputaran ekonomi, ada, tapi jual gorengan misalnya. Iya, karena pesantren itu kan steril ya, maksudnya. Oh iya. Selalu akan steril sih. Jadi betul. Sebenarnya ada bentengnya gitu. Betul. Cuma kalau pengalaman lain selain yang nonton atau santri keliling atau misbar santri itu sebetulnya adalah bedanya dengan Jakarta misalkan adalah kalau di luar Jakarta saya pikir memang salah satu yang paling utama adalah selain ruang putar itu juga memang program memang. Karena kami masih ingat bahwa kemarin kami Agustus itu Festival Film Santri itu ke kolektif seni di Jember namanya Sudut Kalisat tuh. Yang mana saya sudah ke sana atau kami sebelum ada Festival Film Santri itu juga sudah mulai sering karena di Sudut Kalisat itu mereka cukup sering bukan cukup sering, dalam 1 tahun mereka kan membuat sebuah pameran namanya Kalisat Tempo Dulu. Sebuah pameran yang memamerkan arsip apapun yang dimiliki warga. Lah kebetulan waktu itu yang
2022 itu saya diajak Ayos Purwaji itu. Karena Ayos juga dari Jember kan aslinya kan. Dia bertemu dengan seorang kolektor film namanya King Liang Yang, seorang Tionghoa yang kehidupannya itu menarik karena siang hari, pagi hari sampai sore dia jadi petani, malam hari dia jadi sinefil. Sebenarnya menarik tuh, satu hari satu film. Weh. Dia punya sekitar film fisik ya, sekitar punya 6.000 koleksi film tuh. Wih, Jadi putar buat teman-teman. Gitu. enggak, dia sendiri. Dia sendiri. Awalnya dia sendiri. Disiplinnya gitu. Betul, karena dia punya disiplin di mana dia harus nonton film satu hari satu film. Mau apapun filmnya. Yang dia juga agak kesusahan karena memang anak-anaknya, 2 anaknya itu tidak begitu tertarik dengan film. Istrinya itu mau diajak nonton kalau memang istrinya betul-betul tahu film itu. Kalau enggak ya udah dia nonton sendiri. Sampai kemudian Ayos, salah satu kurator juga, teman-teman kami juga, Ayos bilang, yuk kamu harus ke sana deh, ke Jember tuh ketemu sama Om King, Om Liang, saya nyebutnya Om Liang. Dia kolektor filmnya cukup aneh dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kami juga mendapati hal yang menarik ketika saya datang ke sana. Om Liang itu adalah salah satu pemilik studio foto paling tua di Jember. Karena orang tuanya dulu memang jejaring ini ya, bisnis Tionghoa. Dia bikin salah satu studio foto paling awal di daerah Jember, bahkan di Jawa Timur, yang kemudian akhirnya foto-foto kalau semisal polisi juga melakukan reka adegan kriminal dan sebagainya, itu justru manggil studionya dan juga nyuci ininya juga di studionya. Sehingga waktu KT di tahun 2022, itu semua arsip kota itu dengan cukup mudah diakses. Wah, Tapi saya nggak ambil situnya. Ada hal yang menarik karena Om Liang waktu muda itu tukang nyebarin selebaran film. oh. Lah, waktu itu akhirnya kami membuat Kalisat Cinema Caravan. Yang mana saya mengkurasi film-film, bukan filmnya Om Liang, karena Om Liang tidak bikin film ya. Film-film koleksi Om Liang yang akhirnya diputarkan untuk warga. Karena Om Liang itu mungkin ada sedikit jarak dengan warga. Koleksi filmnya banyak, tapi warga juga tidak bisa mengakses film-filmnya Om Liang. Saya mencoba untuk menjembatani ini. Soalnya pasti wataknya agak-agak nerd ya. Kalau nerd kan biasanya nggak terlalu ini jalan-jalan gitu ke warga. Kalau nerd banget sih enggak sebetulnya, cuma dia asik aja dengan sendiri. Dia asik dengan dirinya sendiri gitu kan. Iya. Akhirnya kami bikin Soalnya saya lagi Kalisat nyari Caravan. temen. Saya di sana. Akhirnya hal yang pertama saya lakukan itu bukan melihat koleksi filmnya dulu, karena ada arsip yang lain lebih menarik. Yaitu dia mengoleksi selebaran film dari tahun 50-an. Dari sampai tahun 2000. 50-an. Wah, Tahun 59 paling tua umurnya. Sampai tahun 2000. Jadi dia, karena dulu itu ada sebuah bioskop di Jember, yang kemudian waktu dia masih kecil, dia punya ingatan bahwa, karena dia tertarik sama film tuh, dia tertarik ke bioskop dan menawarkan dirinya untuk menjadi tukang, bahasanya mereka adalah tukang halu-halu. oh, Jadi dia iya. keliling, nyebarin film tuh. Waktu saya cek, bahkan dari sisi visual pun menariknya adalah bahwa selebaran film atau flyer film, sebelum 65, setelah 65, itu visualnya juga beda. Wah. Karena pasca Taman PRS 66 tuh, itu bentuk flyer filmnya itu nggak boleh dia pakai huruf Oh, Tionghoa. nggak boleh pakai. Sekarang sudah menjadi huruf bahasa Indonesia semua, atau yang sudah di Indonesia kan. Sebelumnya, karena memang jejaring bioskop itu banyak dimiliki orang Tionghoa, nyaris semua flyer atau poster, Saya ada terjemahan. itu begitu semua. Akhirnya, waktu kami bikin Cinema Kalisat Caravan, selain memutarkan film-film Om Liang, kami juga memamerkan flyer-flyer film Iya. itu. Jadi sebetulnya program itu yang menarik bagi bagi teman-teman atau bagi warga ya, kita membicarakan kewargaan ya di situ ya. Karena ada juga dia juga nyimpen foto pasca 65 di Jember itu kalau mau nonton bioskop harus ditemani sama TNI AD. Jadi nonton bioskop ini kursinya juga kayu begini nih. Yang kalau filmnya jelek itu cerita yang lucu juga karena Om Liang akhirnya juga bercerita di program itu. Saya juga mengajak Om Liang untuk menceritakan karena kalau filmnya jelek kursi ini jadi aset penonton untuk saling lempar biasanya. Jadi membagikan cerita, akhirnya warga tahu bahwa karena bioskopnya memang di situ. Kritikusnya keras sekali. Jadi udah kalau ini Lempar kursi. lempar kursi. Bioskopnya di situ, bioskop pusaka namanya, yang dulu juga memori kolektif warga di sana karena secara spasial ya. Bioskopnya memang ada di situ, cuma kemudian bioskopnya mati karena pada waktu itu ada kelesuan film, dia tidak mendapatkan pasokan film dari Surabaya karena memang tetap kota di luar Surabaya kalau misal di ini dia tetap harus
menunggu distribusi film dari Surabaya dan lain sebagainya sampai akhirnya mati dan lain sebagainya, menunjukkan foto-foto bahwa misal tuh pasca 65 nonton film di bioskop itu di Jakarta TNI AD. Terus ada bukti-bukti atau foto-foto di mana ketika filmnya jelek atau ketika lampu mati, film kan akhirnya nggak terus tuh. Ya kursi ini dan lain Udah, sebagainya. Jadi ada melayang. ini nih, ada semacam pameran juga. Jadi program nonton sekaligus untuk menunjukkan bahwa ada ingatan seperti ini dari pelaku di situ. Ya itu contoh bahwa sebetulnya selain ruang yang kalau di Jakarta mungkin ada 30% ruang ruang yang belum kosong. Tapi termanfaatkan. kalau di luar Jakarta saya pikir memang bahkan ruangnya aja nggak ada. Sehingga kami tanda kutip menginisiasi ruang-ruang yang sebetulnya bukan ruang tonton, tapi karena memang ruangnya nggak ada ya udah bisa dipakai nonton. Iya, Seperti itu sih. Saya Lalu kira yang kedua itu- program. Saya kira itu juga kayak pengalamannya Pasir Putih ya. Pasir Putih di Lombok ya. Yang waktu belum punya ruang, militan membuat pemutaran di dinding kelurahan, kadang bentang kain di hutan, di pantai gitu. Apapun gitu. Kemudian toh selama 2 tahun itu berjalan kalau nggak salah itu jadi itu sebagai komunitas dan keterlibatannya dengan warga juga menarik karena kemudian saya pernah nonton film yang bintangnya warga sendiri dan orang tuh film pendek selesai nonton puter lagi sampai anak-anak hafal dialognya lip sync. Jadi itu hal yang saya akhirnya di Indonesia ada yang kayak gitu. Kalau di Inggris misalnya kan tiap tahun ada yang nonton bareng film Rocky Horror Show misalnya atau apa gitu itu sampai lip sync kan apal dialognya terus dikutip gitu dan rutin tiap tahun. Oh terjadi itu di Lombok. Jadi warga tuh, nah itu ya culture sekali ya. Culture banget itu. Jadi wah seru ya dan saya kira arsip juga adalah salah satu core dari ekosistem yang jadi model ya dalam model kerja dulu waktu di Kemendikbud dan sekian lama juga diadopsi ya di teman-teman di komunitas ya. Jadi sekarang juga memang lakon kearsipan dan apalagi arsip warga itu jadi elemen penting tuh untuk membangun kebudayaan itu. Nyambung soal arsip ini nih, saya kira kalangan yang sangat perlu dilibatkan dalam pembicaraan ini tukang putar keliling itu loh. Ya. Iya. Mengapa gitu? Karena mereka pertama arsiparis yang luar biasa. Iya. Jangan-jangan dia lebih hebat daripada banyak pusat Iya. arsip dan dokumentasi film Iya. film kita gitu. Dan dia kalangan ini mengenal dengan sangat baik bagaimana budaya nonton itu. Ya. Katanya banyak orang bilang mereka ini sekarang pelan-pelan dying gitu. Ya iya dan enggak sebetulnya ya karena di kayak misalnya Kabupaten Bogor gitu ya itu masih ya ada. kalau ada hajatan dan segala macam itu mereka masih ditanggap gitu. Dan ada film Thailand yang bagus banget tuh, Once Upon a Star. Itu tentang kelompok keliling gitu yang muter filmnya, soundnya tuh nggak lengkap. Jadi dialog itu disampaikan oleh si tukang keliling itu. Kayak gitu, dalang. ya. Kayak dalang gitu ya. Jadi dan masyarakat menilai bagus enggaknya film tuh dari caranya si orang ini menceritakan. Tergantung dalang ya. Ya jadi Tergantung sama si populernya sama si tokoh gitu. Jadi bintang lokal. Iya karena misalnya yang mereka lihat gitu ketika datang gitu, oh kok yang bawain si ini kayaknya yang kurang menarik gitu. Tapi begitu yang bawa itu kayak dia yang bintangnya, padahal yang main orang lain kan. Jadi tapi sebetulnya refleksi terhadap itu, ya begitulah budayanya orang nonton. Kita sekarang di masa sekarang nih dengan studio-studio gede itu kan betul-betul semuanya tuh disuguhin. Ya, dan kalau misalnya kita lihat di Jakarta ini ya, bioskop kita tuh luar biasa mewah. Salah satu paling mewah kayak di dunia. Mewah ya? banget. Ya. Saya kebetulan karena dulu masih tugas ikutlah ya nonton di Busan, nonton di Rotterdam. Itu bioskopnya minta ampun itu. Dibandingkan sini ya, dibandingkan sini gitu ya. Di sana tuh fasilitas sangat-sangat terbatas gitu, tapi budaya nontonnya hidup. Di kita enggak gitu, kita punya fasilitas mungkin ya tadi ya terbaik sebetulnya untuk Asia atau dunia jangan-jangan dunia ya. sebetulnya salah satu yang Ya saya ingat terbaik di LA aja nggak gitu-gitu amat gitu ya. Iya. Yang katanya pusat Film dunia gitu ya. Kalau udah ngomong bioskopnya enggak gitu. Dan itu balik soal tadi ya bahwa
investmentnya selama ini masih terlalu condong ke tadi ya, bagaimana caranya dapetin return secepat mungkin gitu. Kalau sekarang investmentnya diimbangi ya, yang sosial masuk ke santri, masuk ke tadi ya rumah-rumah putar dan segala macam itu, harapannya akan tumbuh kembali budaya nonton yang berbeda dan dia yang akan menjadi basis berkembangnya industri film ke depan gitu. Orang suka melupakan audience buildingnya itu ya. Sangat ya. Maksudnya saya cuma pengen bilang gitu bahwa kita market, kalau bicara market, kita satu masyarakat dengan jumlah penduduk begitu besar, pengalaman sinemanya atau pengalaman nonton filmnya itu di bagian sangat-sangat terbatas gitu loh ya. Jadi ayo diluaskan gitu ya pengalaman Betul. budaya sinema ini bisa tumbuh dan di atas itulah nanti si industri akan bisa punya banyak peluang baru gitu ya. Saya ada pengalaman teman saya di Chiang Mai juga cerita dia putar film karya Api Capong dan Gari Nugroho Opera Jawa ke petani. Dan sambutan mereka jauh lebih positif karena merasa apa yang terpampang di layar lebih dekat sama dunia keseharian mereka yang penuh dongeng, mitos, diceritakan sebagai bagian sehari-hari gitu. Makanya nggak kaget kalau ada tradisi metafor yang lebih kaya daripada para akademisi misalnya atau orang Jaksel ya kalau di sini gitu ya. Jadi culture-nya itu beda-beda kebangun dan mungkin bukan meniadakan yang satu tetapi lebih pada expanding gitu ya, meluaskan gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu pada 3 teman-teman ini. Tepuk tangan karena tadi cukup intensif juga ya percakapannya. Tapi saya mau punya perspektif perempuan. Sadia, tolong mungkin apakah ada tanggapan, komentar. Lalu habis itu Ellen ya. Tapi tolong selamatkan kami dari Olmel panel ini. Mohon maaf, benar-benar salah salah perkiraan. Baik, terima kasih diskusi yang sangat-sangat kaya, apalagi untuk saya memposisikan diri saya dalam konteks ini bukan sebagai board madani tapi sebagai orang dari kampung gitu ya, yang orang dari kampung yang kemudian melihat Jakarta dan apa yang terjadi di Jakarta. Saya ingat apa yang disampaikan Pak Garin Nugroho pada saat pembukaan Madani Film Festival 2 hari yang lalu, and I quote, Jakarta Kota Sinema itu mensyaratkan warga yang madani, yaitu masyarakat yang mengedepankan adab, yang dibentuk oleh ruang-ruang publik yang memberikan keadaban, bukan hanya ciri fisik atau statistik saja. Saya kira persis seperti yang sudah didiskusikan. Nah, yang menarik, Kota Sinema adalah kota adab yang memayungi Indonesia dan dunia. Nah, ini belum diperbincangkan sepertinya, artinya ada konteks Jakarta, kemudian ada konteks pengalaman-pengalaman baik di Festival Film Santri atau yang tadi diceritakan di Lombok dan sebagainya. Nah, mungkin kalau bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu soal kota adab yang memayungi atau kota sinema sebagai madani, etik yang dibahas di sini juga yang posisinya memayungi Indonesia dan dunia. Apa yang bisa didapatkan Indonesia dari Jakarta? Seperti saya yang orang kampung ini, yang persis seperti yang Mas Yogi tadi bilang gitu ya, kalau masalah di luar Jakarta itu gagasan banyak, ruangnya tidak ada ya. Jadi boro-boro mau jadi ruang-ruangnya tidak ada dan harus diada-adakan gitu dengan apa yang kita lakukan. Kami juga bikin community space di kampung ya. Sebisa-bisanya. Jadi apa yang bisa didapatkan Indonesia dari Jakarta dan apa yang bisa juga dikolaborasikan dari kalau mau ngomong daerah, Jakarta sekarang udah sama-sama daerah ya, bukan ibu kota ya. Sudah masih nggak sih? Iya.
Jadi kepada Jakarta sebagai jadi dari berbagai daerah gitu ya ke ke Jakarta, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik ketika bicara aktivasi subkultur itu ya. Sayang ini belum ada atau mungkin Mas Hikmat aja yang bicara subkultur yang Jakarta itu. Jadi belum dibicarakan komunitas-komunitasnya yang mana, siapa saja. Dan kalau Pak Putu tadi menyebutkan tentang SDGs itu, SDGs itu kan jargonnya no one left behind. No one left behind itu saya juga kritik sebenarnya. Jadi ini posisinya asal nggak ketinggalan aja. Kalau asal nggak ketinggalan kan asal diajak gitu. Meskipun itu sendiri juga sebenarnya cukup sulit untuk mewakili semua kelompok. Tapi kan maunya gitu bukan hanya no one left behind, tapi semuanya terlibat, berdaya, dan suaranya terwakili gitu. Karena kita nggak bisa bicara soal kota sinema. Kita juga dan pagi hari ini saya juga jadi berpikir gitu, begitu banyak acara di tim, apakah satpam tim misalnya terlibat secara kebudayaan dengan semua proses ini gitu, bukan hanya terlibat secara sesuai job desk, tapi itu ilustrasi saja untuk menggambarkan bagaimana komunitasnya sebenarnya siapa aja gitu, kemudian apakah semuanya terlibat, berdaya, terwakili, karena ada ilustrasi juga kalau saya membayangkan misalnya komunitas pinggiran Jakarta, memposisikan diri saya sebagai orang kampung, pertama kali ke Pacific Place itu shock culture, jadi orang kampung pertama kali ke Jakarta gitu ya, lihat Pacific Place, aduh gitu lantainya lebih glowing dari muka saya kan ya, jadi lantainya. Terus kita mau nonton film itu ya, mau nonton film yang filmnya adalah menggambarkan misalnya women from Rote Island, let's say gitu ya, masyarakat yang jauh dan terpinggirkan gitu ya. Kemudian masuknya disuguhi hal-hal duniawi yang sangat tidak perlu gitu kan, Gucci gitu ya, dan hal-hal yang kontras-kontras yang demikian, sehingga sebagai orang yang dari kampung juga membayangkan teman-teman yang di pinggiran Jakarta misalnya sebagai subkultur itu jadi ini ya left behind gak sih gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ellen sekalian ya, tolong perspektifnya, bukan hanya sebagai DKJ tapi mungkin. Terima kasih. Saya juga anak kampung, tapi memang kampung kota. Saya Akamsi asli lahir besar sampai sekarang itu di Cipinang. Jadi, tapi memang kampung kota karena di Jakarta. Nah, kalau tadi kita melihat menonton film itu sebagai sebuah peristiwa budaya gitu di Jakarta, memang untuk di Jakarta peristiwa budaya ini masih sangat bias kelas gitu ya. Karena kalau untuk menonton, sekali menonton kita harus mengeluarkan yang terdekat lah, yang termurah mungkin sekitar 35.000 gitu ya. Itu pun filmnya menunggu. Biasanya bioskop 35.000 tuh film setelah dia turun dari bioskop-bioskop utama yang harganya 50 atau 75.000. Dan itu memang juga masih sangat terbatas. Saya nggak tahu misalnya di pinggiran dekat Bekasi sana mungkin bioskop cuma 1 atau 2 gitu ya dibandingkan yang di pusat kota. Nah ini kan butuh pemecahan ya. Bagaimana kemudian tadi persis seperti kata Bang Fai ya gitu. Ruang-ruang alternatif ini bisa diciptakan dan itu menjadi satu kebijakan kota. Karena kalau kita mau menjadi Jakarta kota sinema, kepenontonan mesti ada, tapi juga dukungan terhadap pembuat filmnya juga mesti ada gitu. Kalau tadi kepenontonan sudah banyak dibahas, kita melihat kemarin di DKJ kita berusaha mengumpulkan ada berapa sih festival yang ada di Jakarta. Tapi kemarin agak Jabodetabek ya, jumlahnya 17 festival, termasuk Madani Mas Putut juga hadir gitu. Dari 17 festival itu mungkin sekitar 7 yang besar-besar, yang memang world cinema gitu, yang 10 tuh yang kecil-kecil. Tapi ini ada karena ingin membangun kepenontonan tadi gitu ya, dan memberikan alternatif film yang tidak mainstream gitu ya. Nah ini, tapi ruang-ruang ini juga sangat dia masih dalam status surviving setiap tahun, tidak thriving
gitu. Jadi setiap tahun ada teman-teman yang karena rencananya saja gitu mau melaksanakan film dengan tema-tema tertentu yang merasa ini penting untuk diketahui publik sebagai bagian dari edukasi publik, selalu sifatnya surviving. Nah ini juga gimana caranya kita bisa bersama-sama mendorong ini gitu ya, menjadi satu wacana kepada pemerintah kota bahwa festival-festival ini sangat penting gitu. Bukan hanya festival yang tadi kalau kata Hikmat dibagi 3 ya, berbasis market dan satu lagi apa tadi? Market dan kompetisi gitu ya. Tapi juga penting festival yang berbasis isu karena itu yang akan mendekatkan penonton kepada film-film yang ada. Alternatif film-film ini justru dibuat kalau dari sisi filmmaker sekarang udah dibuat oleh media gitu ya. Jadi kayak seperti Project Multatuli, dia mulai membuat berita dalam bentuk film karena itu yang dianggap lebih mudah untuk menjangkau publiknya. Walaupun tagline-nya kami pasti dibaca. Tapi untuk lebih pede lagi kami bikin film supaya isu kami pasti diketahui orang. Nah ini juga ada satu hal yang saya nggak tahu sudah pernah dibahas atau tidak, mungkin Hikmat lebih tahu tentunya tentang Jakarta Film Fund gitu. Yang harusnya tuh bagian yang tidak terpisahkan ya, part and parcel dari si Jakarta Kota Sinema. Cuman Film Fund ini untuk apa? Kalau kita tahu kalau misalnya mau mengambil contoh Prancis, ya Film Fund Prancis itu untuk dia melestarikan budaya Prancis, memastikan budaya, kultur, bahasa dan semuanya tidak hilang dan bahkan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Nah di Jakarta ini kira-kira mau dipakai untuk apa? Karena kalau tidak ada Film Fund dan selama kita produksi film masih bergantung pada produser-produser swasta yang tadi logikanya adalah logika ekonomi komersial gitu, tidak akan bisa terjadi film-film dengan tema-tema yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Mungkin itu dulu. Makasih Hikmat. Makasih Ellen, makasih Sadia. Dari sayap sini mungkin ada pertanyaan warga. Jadi ada yang mungkin mau komen atau tanya, silahkan. Satu aja sebelum nanti kita bahas. Saya kira kita hanya punya waktu satu sesi tanya jawab aja ya. Jadi kita sudah mau selesai, nanti bisa dilanjutkan. Mungkin ada yang bisa mau menanggapi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, tapi tadi juga pertanyaan banyak ya. Ngomong-ngomong soal pemetaan komunitas dan sebagainya, mungkin barangkali kita bisa lebih elaborasi besok kali ya di tema ekosistem. Jadi terima kasih pertanyaannya, itu bisa menjadi bahan juga karena kan secara spesifik kita bicara Jakartanya gitu ya, dan pemetaan tentang Jakarta itu sendiri penting dilakukan dan kemudian kita apakan nih gitu ya pemetaan tersebut. Mungkin kita bisa besok ya elaborate. Tapi ada pertanyaan dan tanggapan yang lain dari Ellen, dari Sadia tadi, mungkin satu-satu aja silahkan, sekalian mungkin semacam menyimpulkan juga ya. Oke, kalau dalam konteks Madani, saya kira kita ada inisiatif yang kita sebut sebagai Jamaah Sinema yang mencoba membawa, ya sebenarnya tadinya kita berpikir mana traveling cinema, traveling festivals gitu kan, sana terus gitu. Tujuannya ya membawa tadi pesan-pesan Madani dalam film dan sebagainya. Nah jadi barangkali kalau dalam konteks Madani, Mbak Sadia, kita udah memikirkan kapan kita ke Batang nih untuk mutar di Rumah Bambu ya kan. Nah tapi itu belum kejadian juga, tapi insya Allah karena kami sudah ngobrol sama Hikmat ya teman-teman, jadi kalau bisa kita tahun ke depan ini sekurang-kurangnya 1 setiap bulan entah di mana di Indonesia ini gitu untuk berjejaring, berimpang. Ya, merimpang gitu. Ya, merimpang. Oke. Oke. Nah, yang tadi soal sirkulasi di lokal dan global, terutama keterlibatan semua gitu ya. Mungkin ada dari Yogi ada masukan kalau ngelihat sekarang Jakarta dengan pengalaman di Surabaya dan di Jawa Timur dan di ranah pesantren maupun rumah-rumah budaya yang alternatif gitu ya. Ngelihat potensi Jakarta sebagai masukan ya dari pengalaman di teman-teman di sana, apa yang mestinya dilakukan atau potensial oleh Jakarta? Jakarta sebagai sebuah kota, kalau semisal tajuknya adalah Jakarta Kota Sinema, sebetulnya semua aspeknya sudah ada. Tapi mungkin pengalaman teman-teman, baik itu teman-teman santri atau teman-teman yang merasa berangkat dari kampung misalkan, atau yang berangkat dari di luar metropolitan tuh,
ada beberapa hal yang dicatat bahwa kalau semisal teman-teman diajak ke sebuah ruang pemutaran, baik itu alternatif maupun yang mainstream misalkan, atau di pameran, apapun pameran seni rupa misalkan dan lain sebagainya, itu ada satu hal yang seringkali itu luput ketika membahas Jakarta Kota Sinema. Padahal Jakarta itu menurut kami adalah pusat ya, termasuk pusat entertain juga kan. Tapi justru ketika ruang-ruang seperti ini nih, festival film dan lain sebagainya, mereka itu selalu ngomong, serius banget ya. Jadi ada satu titik itu yang menurut kami bisa jadi catatan rekreasional. Kurang fun ya. Rekreasional, karena begini, bagi teman-teman daerah, beberapa, tidak semua. Beberapa teman-teman yang kami kenal, itu kadang-kadang berangkat ke sebuah festival film, atau bahkan berangkat untuk ke bioskop saja. Itu kadang-kadang mencari film di bioskop yang durasinya paling panjang. Agar tidur. Iya betul. Gak nonton, dan kadang-kadang, Wah enak ya, apa? berapa nih ininya, durasinya? 1 jam setengah, wah ini banget, ada yang 2 jam setengah gak bilang gitu. Udah berangkat tuh tidur tuh. Enak di dalam, adem ya. AC soalnya, dingin Iya. banget jadi dia udah tidur. Jadi itu kenapa yang biasanya kami jumpai beberapa festival yang mengkolaborasikan program yang serius nih dalam bentuk talk, dalam bentuk kuratorial talk misalkan, atau mungkin diskusi dan lain sebagainya. Tapi misalkan tuh ada juga beberapa festival di Surabaya itu yang sebelum nonton itu teman-teman yang datang ke festival diajak senam pagi misalkan. Ada festival namanya tuh diajak. Jadi di pagi Hampir banget. loh, Madani hampir loh ada senam pagi. Belum ada yang mau. Mungkin masih terlalu serius nih. Terus Iya sebetulnya itu. jadi begitu. Jadi program-program aktivasi terutama kalau semisal untuk merangkul teman-teman subkultur misalkan, untuk ngomongin subkultur juga dan lain sebagainya, itu mungkin kalau dari kacamata kami itu adalah program-program yang sifatnya adalah rekreasional. Karena bisa jadi orang nonton film itu, iya memang ada yang dibahas dengan serius mungkin dalam perbincangan misalkan. Yang perbincangan juga kita kan kadang-kadang membahas film itu juga ya sambil lalu aja. Meskipun juga kadang-kadang berdebat panjang dengan teman dan lain sebagainya. Cuma aspek rekreasionalnya yang kadang-kadang itu luput. Jadi seolah-olah itu sesuatu itu dianggap serius banget sampai mengalahkan keseriusan yang lain-lain gitu. Tapi Gitu sebetulnya kan namanya Jakarta, kota tawuran kan ya. Jadi kami tuh berantem aja ini rekreasional. Iya bisa. Emang hiburannya begitu. Jadi pura-pura serius itu karena sehari-hari emang nggak bisa serius. Tapi enggak. Terima kasih, itu juga salah satu aspek yang kadang luput ya. Karena ketika kita membangun platform, kita melupakan aspek senang-senang yang organiknya juga gitu ya. Dan kadang-kadang definisi kesenangan juga beda-beda. Nah itu tadi misalnya kalau misalnya kita bicara melibatkan warga, kadang para aktivis juga pengalamannya terbatas atau tidak terlalu luas tentang apa itu warga. Jadi kemudian warga yang dibayangkan adalah warga yang seperti mereka gitu. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang yang meluputkan dari pergaulan organik. Makanya Madani tahun ini mencoba meretas itu ya dengan warga Kalipasir dan kemudian menyerahkan pada mereka gitu apa itu wicara, apa itu persoalan gitu ya. Cuma difasilitasi aja dengan ilmu kesenian kontemporer gitu. Dan saya kira itu percobaan yang hendak kami lanjutkan terus ya. Jadi Misbar juga adalah ruang di mana pengennya tuh dari dulu waktu saya di komite film juga perasaan tuh kayak kenapa kok nggak ada acara yang kita menyebarkan agendanya itu dari tim gitu, dari itu keluarga Kalipasir gitu. Jadi mereka lah audiensnya harusnya gitu. Jadi mungkin ada terlalu banyak dinding budaya sehingga meruntuhkannya mesti pelan-pelan. Nah, kami mencoba misalnya kalau ruang terbuka kan Satpam harus tidak boleh pergi dari tugasnya pada saat jam kerja, tetapi kan bisa sambil nonton. Itu sering terjadi kalau di layar tancap kan ya udah kan ceritanya jagain lampu gitu kan, tapi bisa nonton juga denger obrolannya, wah seru juga. Makanya filmnya juga ya nggak usah Abbas Kiarostami lah ya. Tapi atau malah itu pernah gini Mas Sempat, 2017 itu kan tepat 1 tahun meninggalnya Abbas Kiarostami. Abbas Kiarostami meninggal 2016 dan meninggalnya cukup epik juga karena sehari sebelum Lebaran karena meninggal Abbas Kiarostami. 2017 kami itu membuat Haul Abbas. Dan datang banyak orang. Nah. Ya seperti orang datang haul. Oh haul aja langsung. Iya seperti haul kan perayaan ini. Iya, Orang iya. datang menonton filmnya Abbas sembari juga melihat bagaimana Abbas itu membicarakan apa, termasuk tidak hanya film, foto juga, lelucon-lelucon terutama film-film awalnya Abbas yang ngomongin anak-anak. Jadi acara haul nonton tapi seperti acara haul.
Ya udah sambil Betul, makan, betul. sambil ini ya udah. I stand corrected karena saya juga ingat kan tadi yang saya cerita teman saya di Chiang Mai itu justru ke petani dan mereka malah seneng. Iya. Dan saya ingat opera Jawa pernah diputar di angkringan dan saya nonton opera Jawa di bioskop di Grand Indonesia. Kalau yang di Grand Indonesia yang datang kinyis-kinyis tapi marah-marah nggak ngerti film ini apa. Begitu sama angkringan tuh malah seru. Ya sambil makan kacang rebus dan sebagainya. Ini bukan meromantisasi tapi Betul. pengalaman faktual. Jadi I stand corrected. Bukan film kayak gitu malah yang dianggap tidak. Itu tuh prasangka saya sendiri. Tetapi malah barangkali film-film yang terlalu jaksel itu yang tidak terlalu relate bagi banyak orang gitu. Misalnya yang kalau berantemnya pakai bahasa Inggris gitu tentang perasaan terdalam antara dua pasangan gitu terus tiba-tiba Inggris gitu kan. Jadi itu mungkin itu culture tapi belum subculture ya. Silakan Bang Hilman. Iya, tadi respons Sadia ya waktu Jakarta nih kira-kira bisa ngapain ya gitu. Dan bisa memberi apa. Kalau memberi apa biasanya memberi masalah ya. Tapi kalau saya langsung terpikir ketika dengar pertanyaan itu tuh soal sinema vernakular. Indonesia ini luar biasa loh ya, teman-teman di Makassar mereka udah bikin dalam bahasa lokal, sinema karo ya, jadi ada banyak sekali dan itu nggak ada tempatnya, hanya di tempat mereka gitu ya. Jakarta yang klaim adalah tempat pertemuan dari sekian banyak suku bangsa segala macam harusnya punya rumah untuk itu kan. Jadi betul-betul dan itu bisa membawa orang yang mungkin secara kesehariannya nggak mau nonton film-film nasional, internasional dan segala macam, tapi begitu sinema vernakularnya itu dekat rasanya gitu ya. Dan dia akan bisa menjadi orang yang kemudian bagian dari audiens tadi gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu segi yang perlu dipikirin. Untuk Ellen ini tadi ya soal finance atau keuangan gitu. Saya kira memang apalagi mau bikin policy brief kan ya. Dia level pembicaraan kita nih harusnya udah di dalam kebijakan fiskal. Jadi nggak lagi misalnya cari duit nih untuk biayain festival A, festival B, itu endless, nggak bakalan selesai. Sekarang 17, duitnya ada nambah tuh 24 gitu ya. Jadi akan terus aja menjawab sesuatu yang nggak bakalan ini. Tapi kalau misalnya sekarang kita lihat kebijakan fiskal, ya tadi kita bicara tentang investment gitu kayak, artinya sekian banyak festival, ya apa sih yang diharapkan tumbuh dari sana gitu. Ya suruh orang ekonomi yang ngitung ya. Kalau saya bagian keluar duit bisa, nyari duit nggak bisa. Iya. Jadi penyakitnya orang kebudayaan nih. penyakit orang kebudayaan. Spending. Jadi dengan begitu akan lebih jelas gitu ya, misalnya sekarang ini DKJ dengan program kita perlu sekian gitu ya untuk menumbuhkan, bukan karena pengen bikin banyak kegiatan gitu, tapi ini keseluruhan gitu akan berpengaruh terhadap tumbuhnya si budaya sinema itu tadi gitu. Dengan begitu menurut saya akan jauh lebih kuat landasannya gitu ya, tadi ya financing, dana Jakarta Film Fund dan segala macam gitu. Kalau Jakarta Film Fund hanya menjadi salah satu sumber untuk memproduksi lebih banyak lagi film, sementara jumlah film yang udah diproduksi nggak bisa diputar juga luar biasa banyak, ya ngapain? Ya, tapi kalau Jakarta Film Fund dibayangkan untuk menghidupkan keseluruhan ini gitu dan memasukkan di dalam kalkulasinya juga film-film yang antre nggak dapat tempat di sana, ya sehingga kita lebih mikir ya gimana caranya memperpanjang umurnya gitu ya dari film-film itu. Saya nggak tahu, perlu nih kalau ada mahasiswa film nih boleh juga bikin studi semakin pendek loh sebetulnya umurnya film sekarang ini dibandingkan. Kami mengalami. Baru-baru ini kami mengalami. Makanya gitu Iya ya, kan? semakin umurnya 1 hari, 2 hari semakin udah. pendek. Kenapa? Karena bioskopnya juga, sistem bioskopnya tadi dibilang ya oke lah mungkin ada kayak Jakarta Theater sama Buaran gitu ya yang tier. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu tiernya jauh lebih banyak. Oh iya. Iya. Gitu ya. Di Rawamangun di tempat saya tinggal ya. Rawangun Theater, Rama Theater, Ciremai, Mega. Turun tuh. Iya.
Sehingga sampai- usia film bisa panjang betul. Betul, dan kita akan lihat tahun depan masih diputar lagi di beberapa tempat kayak gitu. Jadi itu, dan itu bukan soal apa ya, tapi dengan begitu dia akan menjangkau juga jauh lebih banyak orang gitu. Dugaan saya orang yang nonton bioskop itu justru malah berkurang dari tahun ke tahun secara proporsional ya. Dari secara historis ya, data historisnya gitu ya. Orang kemudian terserap masuk ke yang baru-baru ini, dan di situ ya nggak ada ampun itu ya, kalau apa namanya standar dan segala macamnya banyak banget yang justru mempersempit lagi itu ekspresi sinematiknya dibandingkan yang sekarang ini ya, semua orang bisa bikin dengan HP, sendiri gitu. Ya intinya tadi ya, kalau mau memperluas pengalaman sinema itu yang paling penting. Hanya dengan begitu dia kebudayaannya bisa tumbuh. Oke, dan saya kira itu adalah sebuah kesimpulan dari bertiga yang bisa diserahkan kepada teman-teman, tapi juga jadi tugas Madani dan Jalin ya untuk merumuskan sebagai policy brief satu sesi ini tentang budaya sinema, etik dan subkulturnya ya. Jadi itu yang akan jadi salah satu basis juga untuk mengembangkan percakapan lebih lanjut sampai ke aspek industri pun nanti arah pembicaranya tidak sebatas kepentingan PH, tapi lebih pada itu tadi membangun yang lebih berkepanjangan gitu kan. Nah, oke, terima kasih buat Mas Putut, Yogi, Mas Ilmar, para audiens. Kalau ada yang mengganjal silahkan nanti bisa diobrolkan atau kontak Madani festival. Ada situs, ada medsos, juga ada sebaran-sebaran yang mungkin bisa teman-teman nikmati setelah festival. Ada kutipan tentang Palestina di gedung Trisno Sumarjo. Itu kalau ngelihat ada di pojok kecilnya itu ada QR code, itu kalau di-scan masuk ke Palestine Index. Jadi film-film ada 700 lebih film Palestina dari awal abad 20 sampai yang terbaru, film pendek, film dokumenter, eksperimental maupun film feature, film cerita yang dikumpulkan oleh para aktivis Palestina seluruh dunia untuk menjadi upaya melawan penghapusan bangsa Palestina. Jadi silahkan, itu bentuknya nanti kayak Google Sheet ya, terus ada linknya. Jadi silahkan di-scan, lalu ada tadi arsip suara di DKJ, Gus Dur, dan kemudian ada banyak acara yang antara lain juga mencoba menghidupkan itu ya, subkultur dengan warga gitu ya. Juga kelas-kelas, dan dengan demikian sesi pertama Jakarta Kota Cinema kami tutup, dan terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.